Selamat pagi anak-anak homeschooling Bintang Harapan. Kita bertemu lagi hari ini. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan kalau kalian semua sehat. Ya, kita akan bertemu lagi. Sebelum belajar, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semua sudah siap? Semua sudah mandi? Semua sudah rapi? Yuk kita bangkit berdiri ya. Kita akan nyanyi, anak-anak kita harus taat ya. Kita akan belajar taat. Tapi belajar taat itu susah nggak? Susah ya. Bangun pagi juga susah, masih ngantuk ya. Kita akan belajar nyanyi susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi, susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Oke ya, kita belajar ya. Kita taat supaya Tuhan senang. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nurut sama Tuhan. Ya, kita akan katakan, saya mau cinta Tuhan. Saya mau cinta Yesus selamanya. Saya mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, aku ini anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, aku ini anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi dengan lebih lembut. Saya mau cinta Yesus selamanya. Saya mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari anak-anak, kita satukan hati kita untuk bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diberi badan yang sehat. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Pimpin kami agar kami dapat mendengar dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, anak-anak duduk yang manis ya. Gak ada yang main-main. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelumnya Ipika mau tanya anak-anak. Pasti kalian banyak yang sudah tahu ya. Apa sih nelayan itu? Apa coba? Ya, nelayan itu apa? Apa? Ya, nelayan itu seorang pekerjaannya yang menjala ikan. Ya, jala ikan ya. Ya, biasanya kalau menjala ikan itu di mana? Di danau, di pantai ya. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab juga ada anak-anak cerita tentang nelayan. Nah, tentang nelayan, tapi akhirnya dia bisa menceritakan firman Tuhan. Nah, siapa dia? Kita akan bersama-sama mendengar cerita hari ini. Ibu Ika, cerita hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ya, nanti kalian boleh baca yang sudah bisa baca. Ya, Lukas itu ada di mana? Di dalam kitab Perjanjian Baru ya. Nah, ceritanya seperti ini anak-anak. Siapa namanya? Ada yang bernama Simon Petrus. Nah, Simon Petrus ini bersama saudaranya, bersama Andreas namanya. Terus ada yang lain lagi. Nah, mereka itu sedang sedih anak-anak. Sedih sekali. Sedih ya. Kira-kira kenapa sedih? Kalian tahu nggak? Mereka itu sedih kenapa? Ternyata anak-anak mereka itu sedih karena sepanjang malam mereka sudah menjala sebelah sana, menjala ikan sebelah sini. Mereka ternyata tidak mendapatkan satu ekor pun ikan. Jadi mereka sedih sekali. Ya, sampai pagi hari mereka ke pinggir pantai. Ya, ada yang sedang memperbaiki jala. Terus Simon Petrus ada juga di situ. Ternyata anak tahu nggak? Di sana waktu di pinggir pantai ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang bercerita. Tuhan Yesus sedang mengajar tentang firman Tuhan. Banyak sekali orang yang berdatangan. Semakin banyak orang yang pengen mendengar firman Tuhan. Terus Yesus berkata kepada Simon, Simon, ya tarik, ya aku mau naik perahumu, tarik sedikit ke sana ya, supaya orang-orang yang mendengar, orang-orang yang datang bisa melihat dan mendengar ajaran Tuhan Yesus dengan jelas. Benar ya, Simon Petrus didorong sedikit arah ya. Nah, Tuhan Yesus mengajar banyak sekali orang ya. Setelah mengajar, Tuhan Yesus mengajak Simon Petrus sama Andreas, yuk kita akan ke tengah, kita bertolak ke tengah. Mereka nurut bertolak ke tengah. Setelah mereka tengah, anak-anak di tengah danau, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, tebarkan jalamu. Hah? Bingung ya? Tebarkan jala? Sekarang ini suruh tebarin jalannya. Kenapa bingung ya? Bingung, kaget, terkejut ya. Simon Petrus, kenapa ya? Iya dong, kenapa kira-kira? Masa sih? Dia bingung ya. Masa sih? Kan sekarang itu
bukan malam hari, tapi harus menjala ikan siang hari. Kan biasanya kalau menjala ikan itu kan malam hari. Terus dia bilang, "Guru, sepanjang malam aku ini sudah menebarkan jalaku, tapi tidak ada seekor pun yang aku dapatkan. Tetapi karena guru yang memberitakan kepadaku, aku akan tebarkan jala ini." Benar nggak anak-anak? Simon Petrus nurut nggak? Nurut. Apa yang dikatakan Tuhan, dia lakukan. Dia tebarkan jala itu. Ya, tebarin jalanya. Wah, dia tebarin. Apa yang terjadi anak-anak? Kaget Simon Petrus itu. Aduh, ketika dia tarik itu jala, aduh berat sekali. Aduh, berat sekali. Ternyata banyak sekali ikan yang ada di dalam jala itu. Sampai mereka tuh nggak kuat. Ya, sampai mereka tuh takut. Kenapa ya? Wah, jangan-jangan nanti jalanya bolong ya. Karena nggak muat ikannya ada di dalam jala itu. Nah, sehingga mereka semakin tarik, dia masukkan dalam perahu. Tetapi karena mereka itu ikannya saking banyaknya, dia panggil yang lainnya anak-anak. Dia panggil Simon Petrus. Simon Petrus itu tak panggil lagi teman-temannya yang lain. Ayo sini, ikannya banyak. Lalu di situ itu ada yang namanya Andreas. Bukan Andreas, tadi kan Andreas sama-sama sama Simon, Yakobus dan Yohanes. Mereka merapat dan mereka membantu mengambil ikan. Nah, akhirnya ikannya penuh. Perahu itu penuh dengan ikan. Ya, penuh dengan ikan anak-anak. Mereka bersuka cita. Nah, ternyata mereka, Simon Petrus ini, wah, ini mukjizat ya, yang luar biasa. Siapa yang bisa melakukan ini? Tidak ada yang bisa. Ternyata hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan mukjizat ini. Ya, apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Karena dia tahu bahwa itu Tuhan Yesus, dia menyembah sujud, dia tersungkur. Ya, dia tersungkur. Dia bilang, "Tuhan, pergilah daripadaku. Aku tidak layak Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena aku ini orang berdosa." Tapi Tuhan mengasihi dia. Walaupun dia berdosa, Tuhan mengasihi semua orang yang berdosa. Ya. Nah, anak-anak, kita juga berdosa. Tuhan Yesus sayang nggak sama kita? Tuhan Yesus sayang nggak sama Ibu Ika? Ibu Ika ini juga berdosa anak-anak. Ya, Ibu Ika juga suka marah-marah. Ya, suka apalagi? Suka marah. Terus suka males. Ya, jadi nggak boleh. Ya, jadi tapi Tuhan sayang nggak sama Ibu Ika? Ibu Ika, ya seperti ini. Tapi Tuhan Yesus juga sayang. Sama anak-anak, Tuhan Yesus sayang nggak? Sayang kepada semua orang yang berdosa. Tuhan itu sayang anak-anak. Jadi kita harus percaya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus disalib. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah Simon Petrus ini percaya bahwa mukjizat ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, dia percaya sama Tuhan, dan Tuhan katakan Simon Petrus akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, anak-anak, dari cerita ini kita belajar, kita ini semua orang berdosa. Satu, kita belajar apa? Kita belajar taat kepada Tuhan. Ya, taat. Siapa yang taat? Semua kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Gimana caranya kalau kita taat? Ya, kita harus taat sama papa sama mama yang ada di rumah. Ya, kita taat sama guru-guru kalau ada di sekolah. Ada tugas kita harus kerjain. Kalau kita di rumah sama mama, kita harus denger-dengeran apa yang dikatakan sama mama atau papa. Kalau kita disuruh belajar, belajar. Kita disuruh makan, makan. Ya, kita disuruh bobo, bobo. Ya, kalau kita main terus,
Boleh nggak main? Boleh, tapi ingat waktu. Ya, seperti Simon Petrus tadi taat dia. Ya, walaupun dia pertama kali dia bingung. Siang-siang kok menjala ikan. Tapi dia taat, dia lakukan anak-anak sehingga Tuhan memberkati Simon Petrus. Dan yang kedua, apa yang dilakukan Simon Petrus? Ketika dia diberkati, dia banyak ikan, dia mau berbagi. Dia panggil yang lainnya untuk bersama-sama mengumpulkan ikan itu. Nah, kita juga sama anak-anak, kita belajar berbagi. Ya, kita berbagi. Kalau punya dedek, kita punya makanan, berbagi sama dedek. Punya kokok, berbagi sama kokok, sama cici. Kita harus mau berbagi, bukan hanya untuk kita sendiri. Ya. Nah, dari cerita sampai sekian, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan belajar satu ayat, ya, yang diambil dari Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi ya, yuk. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar taat kepada Tuhan, kepada papa, mama, kepada guru-guru kami. Dan kami juga mau berbagi kepada orang lain, kepada siapapun yang ada di rumah kalau kami mempunyai sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sekarang kami mau belajar, kami sedang PTS. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami dapat mengerjakan PTS dengan teliti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, selamat mengerjakan PTS ya. Teliti sebelum dikirim, sebelum dikumpulkan, kita periksa lagi ya. Dadah. Bye, Tuhan Yesus memberkati.